ya, faktor bentuknya bisa 1,1 atau 1,2. Kalau profilnya kita kurang tinggi di tabel, kita bisa membuat balok buatan ya. Balok buatan ini biasanya dia adalah profilnya yang ada tidak mencukupi, sehingga kita buat sendiri profil dinding penuh ini ya. Disebut balok dinding penuh atau plate girder. Ini dalam mengontrol kekuatan balok atau akibat beban lentur ada dua macam, yaitu tekuk lokal dan tekuk lateral ya. Tekuk lokal itu adalah mengontrol masing-masing elemen ya, baik sayap maupun badannya. Kalau tekuk lateral adalah mengontrol panjangnya ya, panjangnya dia bisa menekuk pada jarak berapa. LB ini adalah LB 0 kalau balok ini tidak bisa menekuk sama sekali, seperti ini ya. Seperti ini, atau ini LB-nya kecil sekali, tidak menekuk ya. Menekuknya ya kecil sekali. Kalau ada ini yang di tumpuan ini biasanya diberi pengaku lateral ya, tumpuan. Jadi 1, 2, 3, 4 itu. Ini atau ini ya. Kalau ini menekuknya besar ya, menekuknya besar. Ini menekuk sepanjang ini ya. Jadi panjang tekuk ini, LB ini tergantung dari jarak pengaku lateralnya. Ini LB-nya separuh L, ini LB-nya 1/3 L, ini LB-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1/6 L. Jadi kalau LB-nya itu lebih kecil dari LP itu di batas plastis buckling ya, maka MN-nya sama dengan MP. Kalau LB antara LP dan LR, maka MN-nya dihitung ya. Kalau LB-nya lebih besar dari LR, ya ada hitungannya sendiri ya. Ini contoh-contoh pengaku lateral ya. Ini kemarin ketentuan umumnya ya, ketentuan umumnya. Jadi di balok ini kalau kita lihat di situ ada pasal F2 sampai F13 ya. F2 sampai F13 ini yang kita bahas ini F2, karena F2 itu yang paling sering dipakai ya. Mungkin nanti kita lihat yang F3 dan seterusnya, atau Anda bisa baca sendiri ya. Yang paling sering ini ada F2. Jadi F2 ini kalau kita lihat di sini adalah suatu profil I ya, kompak ya, kompak. Maksudnya simetris ganda. Simetris ganda itu berarti profil WF atau I dengan sayap yang sama ya, sayap yang sama. Ini simetris ganda. Jadi maksudnya dia punya sumbu simetri arah horizontal maupun sumbu simetri arah vertikal. Ini ya, simetri ganda. Bukan begini. Bukan begini ya. Kalau ini simetrisnya satu saja. Ya, hanya ini saja ya. Tapi ke arah sumbu horizontalnya tidak simetris. Ya, karena ini kecil, ini besar. Gitu ya. Jadi kalau dia simetris ganda, melentur terhadap sumbu mayornya, sumbu X-nya. Ya. Memiliki badan kompak dan sayap kompak. Yang dimaksud di F2 ini ya. Badan kompak dan sayap kompak, maka kontrolnya adalah ini ya. Karena badannya kompak dan sayapnya kompak, maka kontrol lelehnya adalah terhadap lokal bucklingnya adalah langsung MN sama dengan MP sama dengan FY kali ZX gitu ya.
Nah, yang kedua terhadap tekuk torsi lateral, terhadap panjang tekuk tadi ya. Kalau LB-nya lebih kecil LP, maka dia pakai rumus ini. Atau keadaan batas tekuk torsi lateral tidak berlaku. Jadi tidak ditinjau, cukup meninjau satu ini saja. Tapi kalau yang terjadi adalah B, LB-nya lebih besar dari LP dan lebih kecil dari LR, maka MN-nya ini cari ini. Apalagi kalau LB-nya lebih besar dari LR, maka MN-nya adalah F kritis kali SX. Ini ya, SX. Nah, F kritisnya apa? Ini rumusnya yang cukup panjang ini ya. Ini cara menghitung LP dan LR. Jadi ini sebenarnya bisa ditabelkan ya. Kalau mau, setiap profil itu sudah jelas LP-nya berapa, LR-nya berapa, ya, dengan mutu tertentu. Ya, seperti tabel yang pernah dibuat kakak kelasnya itu. Nah, ini adalah batasan ya. Batasan tebal terhadap lebar itu maksudnya yang apa itu tekuk lokal tadi. Ini batasan di sini. Bahwa memiliki badan kompak dan sayap kompak. Ini berarti lokal buckling. Ini ya, berarti kompak di sini. Jadi B per T-nya harus lebih kecil dari 0,36 akar E per FY. B itu ini. Ya. Kalau B-nya mau mengambil lebar sayapnya berarti B flat dibagi 2T. Ya. Tapi kalau B-nya setengah ya B per T. Harus lebih kecil ini. Ini untuk sayap. Yang untuk badan ini. Ya. H per TW, H itu tinggi bersih badan. 376 akar T per FY. Nah, defleksi kemarin ini kemarin sudah kita bahas ya. Contoh 1 kemarin. Contoh 1 itu ada balok profilnya 600 kali 300 kali 12 kali 17. Jadi umumnya orang membuat balok itu seperti ini ya. 600 300. Jadi 300 ini 600 ini. Jadi tingginya ini 2 kalinya lebar sayap. Ya. Kenapa kok begitu? Sayapnya tidak perlu lebar-lebar karena ini balok ya. Balok itu yang bekerja adalah momen arah X, MX saja. Sehingga yang diperlukan sebenarnya adalah hanya IX dan ZX. Ya, ZX-nya ini harus cukup untuk menahan beban ini. Ya, IX ini hubungannya dengan lendutan, ya. Ini kan ada lendutan. ZX ini hubungannya dengan kekuatan. Jadi karena hanya momennya hanya MX saja, maka kita pilih profil dengan IX dan ZX yang memenuhi. Tidak perlu IY, kemudian ZY, tidak perlu besar-besar. Ya. IY dan ZY-nya kecil saja. Tidak perlu dilihat. Ya. Karena MJ-nya 0. Ya, MJ-nya 0, beban arah Y-nya juga 0. Ya, MJ sama dengan 0. Ya, ini ya. Nah, sehingga dipakai profil ini. Ya, 600, 300, 12, 17. Ini berat. Berat profil. Ini bisa dilihat di tabel. IX, SX, ZX ini juga bisa dilihat di tabel. Kemudian luas penapang ini IY kecil ini untuk mencari nanti ya. Nah D-nya itu adalah D itu tinggi bersih, tinggi total. Ini bisa lihat di tabel ya. D-nya 300, R-nya 28,
R itu lengkungan ini ya. Jari-jari lengkungan ini. Jadi kalau D-nya tidak mesti 600 ya. D-nya itu dia tabel 600 ya, mendekati 600. Bisa 600 lebih sedikit atau 600 kurang sedikit, tergantung profil ini. Ya. Jadi hanya berapa? Hanya adalah tinggi bersih ya. Nah, itu adalah D dikurangi 2 kali tebal flank ya, dikurangi 2 kali R. Gitu. Ini adalah kontrol lendutannya. Ya. Ini ada beban hidup, ada beban mati. Ya. Maka di sini ada ini beban merata hidup, ya, atau hidup dan mati. Tapi di sini tidak memakai faktor ya. Kalau menghitung lendutan, ini diingat-ingat ya, dicatat ya. Kalau menghitung lendutan, maka bebannya adalah beban servis, beban tanpa faktor. Jadi ya apa adanya, beban berat sendiri ya 150 ya 150 ini ya. Ini satuannya apa ini? Kalau apa itu 137 ini ya. Ini ya 1,37 kilogram per sentimeter ini ya. 5,5 ini ya. Ini beban meratanya 5/384 ya. Masih ingat ya? Beban merata delta adalah 5/384 GL pangkat 4 per EI. Ya. Kalau beban terpusat karena bebannya ada di sini dan di sini, ya, maka setelah dihitung rumusnya adalah ini 23/648 PL pangkat 3 per EI. 23/648 PL pangkat 3 per EI. Nah, sehingga ini pas ya. Ya kebetulan aja pas. ini kemarin sudah ya. Cepet-cepetan aja ini. Jadi yang pertama adalah kontrol penampang ya. Maksudnya lokal buckling yang tadi yang di tabel tadi ya. Ini ya. Kontrol sayap dan badan harus kompak. Kalau kompak baru masuk ke rumus yang F2 ini ya. Ini. Jadi penamanya kompak. B per T lebih kecil lambda P. P itu yang batasan tadi. Batasan kompak. H per TW lebih kecil dari lambda P. H ini adalah D dikurangi 2 tebal flank dikurangi 2 R tadi ya. Ya ketemu ini. Oke kompak berarti karena penama kompak maka batas leleh tadi MN sama dengan FP ZE kali FG. Oke. Nah sekarang kita kontrol lateral buckling ya. Tadi lokal buckling ini istilahnya adalah lokal buckling ya. Tekuk lokal. Lokal itu lokal elemen. Bisa sayap, bisa badan. Karena sayapnya terlalu tipis atau badannya terlalu tipis. Nah ini ternyata tidak ya. Badannya kompak. Jadi momen nominalnya sama dengan ZX kali FJ. Gitu ya. Nah ini adalah dengan LB 1200 cm atau 12 meter ya. 12 meter itu berarti sepanjang balok ini tidak ada pengaku lateralnya. Pengaku lateralnya hanya di ujung saja. Ujung ya. Di sini saja. Di sini saja. Di sini tidak ada sehingga LB-nya adalah 1200. Batasannya LP-nya adalah 1,76 RY akar E per FY 337 berarti dia bukan bentang pendek ya. Kita lihat LR-nya berapa ya. LR-nya ini sudah di petani ya angka-angkanya ya. Nah ternyata dia lebih panjang dari bentang panjang ya.
dari LB-nya lebih besar dari LR sehingga bentang panjang, maka kita pakai rumus yang nomor 3 tadi, MN sama dengan F kritis kali SX. Nah, F kritisnya ini dicari, ya. F kritisnya di sini ada CP. CP itu apa? CP itu seperti yang di depan, CP itu rumusnya adalah 12,5 kali M maksimum dibagi 2,5 M maksimum plus 3 MA plus 4 MB plus 3 MC. Jadi kita cari momen maksimumnya yang seperti ini ya. Momen maksimum kalau seperti ini kan bentuknya kan bidang momennya kan ini ya. Nah, gini. Jadi momen maksimumnya ya di sini ya. Momen maksimumnya ini. Di sini juga maksimum, di sini maksimum, ini maksimum, ini maksimum. Jadi maksimum ya kalau RA-nya sudah ketemu ya RA dikurangi PU kali ini 1/3 bentang, ini apa? 4 meter ya ketemunya ini. Nah, kemudian MA, MC, MA sama dengan MC itu di 1/4 bentang. Ya. Ini. Dicari momen di 1/4 bentang. Ya, MA adalah nilai mutlak momen pada titik 1/4 dari segmen tak terbracing. Tak terbracingnya hanya di sini dan di sini. Jadi 1/4 dari panjang totalnya ini. Jadi dicari ya, RA kali 3 meter dikurangi PU kali 3 meter dikurangi setengah kali Q4 itu ya beban meratanya ya kali 3 kuadrat temu ini. Nah MP karena MP-nya di tengah bentang berarti sama dengan momen maksimum tadi, sama dengan. Nah sehingga CP-nya bisa dihitung ya, CP-nya bisa dihitung, maka F kritisnya kita bisa masukkan di sini ya. Ketemu ini F kritis ya, tegangan kritisnya, maka MN-nya adalah F kritis F kurang C ya, F kritis kali SX 50,762. Kita bandingkan dengan MU maksimumnya ya. Jadi V kali MN ini kalau pakai di FDT, ini kalau pakai di KI, MN dibagi omega temu ini. Jadi V kali MN harus lebih besar MU maksimum. Ternyata di sini lebih kecil, jadi tidak kuat baloknya. Dihitung dengan DKI juga begitu, tidak kuat. Jadi momen maksimum ini MU maksimum atau M maksimum itu dicari dari di sini tadi ya. Ini ya MU maksimum, M maksimum. Ini MU maksimum itu DFT, ini DKI. Nah, karena tidak kuat, maka harus bagaimana agar balok itu kuat? Karena di sini tidak kuatnya itu bukan karena bukan karena momen leleh, nukal buckling dan akibat badan dan sayap tadi. Yang menyebabkan tidak kuat ini karena di sini termasuk bentang panjang ya, LB-nya lebih besar dari LR. Nah, agar kuat bagaimana? Kita harus meningkatkan kemampuan dari profil ini. Caranya adalah menurunkan LR ini menurunkan LB ya. LB-nya kan besar ya. LB-nya di sini besar, LB-nya itu adalah 12 meter ya, 12 meter. Bagaimana agar LB ini tidak melebihi LR. Ya, LR-nya tidak bisa dirubah ya. LR-nya 994,1 cm ini. Jadi bagaimana? Ya diberi pengaku lateral. Diberi pengaku lateral itu maksudnya di sepanjang balok ini diberi pengaku lateral. Pengaku lateralnya bisa sedikit, bisa banyak. Ya, ini dicoba di sini ini diberi pengaku lateral sebanyak 3 buah. 3 buah itu artinya
Berarti di ini ya. Nah, ini baloknya. Ini sudah ada pengaku lateral di sini ya. Ini sudah ada sendi-sendi ini. Terus diberi lagi 3 buah. 1, 2, 3. Misalkan diberi balok melintang begini. Balok pengaku ke samping. Nah, gini ya. Nah, kemarin saya gambarkan ada 3 pengaku lateral begini sehingga LB-nya menjadi ini. Ya, ini menjadi LB. LB-nya menjadi 1/4 dari L. 1/4 itu LB-nya jadi berapa? 12/4. 12/1, 2, 4. Atau di sini LB-nya di sini 400 berarti 2 ya. Maaf, sorry. Dua sini dan di sini ini. Nah ini berarti LB-nya adalah 400. Nah ini LB. Kalau LB-nya 400 ya, maka kita pakai rumus nomor 2 ya. Ini ya. LB 400. Jadi LP lebih kecil LB lebih kecil LR. Ya, pakai rumus nomor 2. Ya, di sini LB lebih kecil dari lebih besar dari LP, lebih kecil dari LR. Ya, ini jadi pakai rumus ini. Nah, ini ya. Ini. Jadi rumus yang B, LB lebih besar dari LP tapi lebih kecil dari LR. Pakai rumus ini. Nah, rumus ini. Nah, jadi CP kali MP dikurangi MP kurangi 0,7 FYSE kali LB minus LP, LR minus LP. Tapi di sini nilainya harus lebih kecil dari MP. Tuh. Jadi ini ya. Jadi dimasukkan di sini, maka MN-nya akan naik ternyata ya, naik. Jadi 88.000. Kalau tadi kita lihat bahwa MN-nya itu hanya 50.000, ya 50.000. Jadi dengan memberi pengaku lateral itu ternyata MN-nya naik cukup tinggi. Ya, jadi dari 50.000 menjadi 88.000. Ya, 1,5 kalinya lebih. Sehingga untuk kontrol LRFD atau DFDT V kali MN 79.000 lebih besar dari MU, sudah lebih besar. DKI juga begitu, sudah lebih besar dari M maksimumnya. Ya, jadi ini artinya apa? Bahwa
tekuk lateral itu, tekuk lateral menekuk ke samping itu pengaruhnya cukup besar ya, pengaruhnya cukup besar. Pengaruh terhadap kekuatan ya, terhadap kekuatan itu cukup besar ya. Jadi suatu balok diberi pengaku ke samping dan tidak diberi itu pengaruhnya cukup besar ya. Pengaku ke samping tadi seperti ini ya, misalkan di bracing begini, di bracing ini ya, dikasih plat lantai kemudian dikakukan atau diberi ini kalau anak ini juga kalau anak ini. Jadi ternyata bedanya cukup besar ya. Jadi kalau ada bracingnya, pengaku bracing, maka dia akan menekuknya sesuai dengan jarak pengaku bracing tadi. Ya, jadi ini rumusnya ya. Apalagi kalau dia LB-nya lebih kecil dari LP, maka dia langsung momennya sama dengan leleh ini ya. Momen lelehnya itu tadi berapa? Momen lelehnya 90.000 ya. 9 juta ya, 9 juta kilogram janti atau 90.000. Ini kalau bentangnya panjang jadi dari 90 turun ke 50 ya, 50. Tapi kalau bentangnya menengah ternyata 88. Jadi hanya turun sedikit dari pendek ke menengah gitu. Nah, ini menjadi kuat. Menjadi kuat. Nah, pengaruhnya terhadap lendutan apa? Tidak ada ya lendutannya. Karena ini pengaku ke samping. Lendutan adalah ke bawah. Oke, ini ada pertanyaan sampai sini dulu. Nanti saya lengkap gambarnya ya. Ini tadi saya mau tambah gambarnya, ternyata kuliah di jam 7. Halo? Izin bertanya Pak Evi. Silakan. Itu yang DFBK itu kan M-Max-nya kan dari gambar momen yang tadi di depan itu Pak. Kalau yang DKI yang 45.000 tadi dari mana Pak? Mungkin miss atau sama yang di depan, tapi bebannya tidak pakai faktor. Ya, bebannya tidak pakai faktor. Coba kita lihat ya. Ini ya. Maksudnya ini ya, MU dan M-Max ini ya. Iya Pak, ya. Benar Pak. Nah ini cara mencarinya sama, tapi satunya pakai faktor, satunya tidak. Nah ini ya, ini berfaktor, ini tidak. Ya, kalau berfaktor kan beban peratannya kan 1,2 kali QD tambah 1,6 kali QL. Ya ini kalau ditambahi sendiri ya di order ya, 1,2 kali QD berat sendiri, beban mati ya maksudnya. Beban mati itu ya berat apa ya? Beban mati, berat lantai, berat sendiri, ya 137 ini berat sendiri. Ini beban hidup 1,2, 1,6 ya. PU-nya juga gitu, beban terpusatnya ya 1,2, 1,6. P dead load, P live load. Tapi kalau di sini Q-nya enggak pakai 1,2, 1,6 ya 1 gitu. Jadi momen maksimumnya ini adalah momen tanpa bebannya tanpa faktor gitu. Iya, makasih Pak Evi. Ya. Oke, lainnya ada? Ayo dah, tanya. Ayo biar kelihatannya nyimak. Kalau tidak tanya itu apa enggak nyimak, apa ditinggal tidur, enggak tahu. Oke. Ayo, ada? Lah, ada. Mau tanya itu apa?
Oke, kalau tidak ada ya oke, saya lanjutkan ya. Mana tadi? Ini tadi beban tadi ya, oke. Jadi ini kalau Anda melihat di SNI ini agak beda ya rumusnya dengan yang SNI 2002 ya. Sorry. Coba di SNI 2002 ya. Nah, oke. Ini saya share screen ya. SNI 2002. Sudah terlihat. Sudah Pak. Nah, ini loh, ini saya tuh heran juga ya di SNI 2022 itu di sini tuh LR. Kalau tadi kan mana tadi? Rumusnya kan ini ya, LB dikurangi LP, LR dikurangi LP. Ya, kalau di sini LR dikurangi L ini LB, LR dikurangi LP. Jadi beda di 2002 ini, 2002. Sehingga di 2002 kalau dihitung ini lebih kecil. Nah ini rumusnya beda. Ini kalau tadi kan LB dikurangi LP, LR dikurangi LP. Ini LR. Ini ya nggak tahu beda. Tapi yang betul sebenarnya bukan yang ini. Yang betul yang 2020, yang 2015, 2020 itu sudah betul itu. Kalau coba dicocokkan dengan textbook atau buku literatur yang asli dari ini atau dari peraturan di apa itu Amerika ya. Ini salah. Jadi yang betul itu ada yang 2015, 2020. Sehingga kalau yang contoh tadi sudah betul sebenarnya ya. Oke. Nah, oke, ini ya, udah ya. Terus saya lanjutkan. Nah, itu tadi kalau mengontrol ya, mengontrol. Ini sudah terlihat ya, mengontrol apakah suatu balok dengan soalnya itu tadi kan begini ya, ini ya. Suatu balok di atas dua tumpuan dengan beban seperti ini, panjangnya 12 meter, terus apa itu profilnya sudah diketahui kan, bebannya sudah diketahui. Nah sekarang kalau kita merencanakan untuk perencanaan suatu balok bisa didekati dengan kontrol. Tadi kan sebenarnya ini masih ada satu lagi kontrol geser ya, geser. Tapi geser itu tidak menentukan. Nanti aja kita lihat ya. Untuk perencanaan suatu balok bisa didekati dengan kontrol lendutan untuk mendapatkan kebutuhan momen inersia profil ya. Karena apa? Karena momen inersia lendutan tadi kan rumusnya kan kalau beban merata kan 5/384 GL pangkat 4 per E kali IX. Nah, IX-nya ini yang untuk memenuhi mengontrol lendutan. Ya, jadi butuh inersia IX berapa? Gitu. Nah, di samping itu kan kita tadi kontrol kekuatan ya. Momen nominal sama dengan apa tadi? F kritis kali tadi SX ya. Tapi kalau pertama ngomak ya FY kali ZX ya, ZX ini modulus plastis. Jadi ada dua ya, bahwa untuk kontrol lendutan maksimum harus lebih kecil dari lendutan izin, maka kita harus mendapatkan suatu profil dengan IX yang menyebabkan Y-max-nya lebih kecil dari Y izin, J atau delta ya. Kemarin
sudah kita bahas ya. Kalau delta maksimumnya lebih besar dari delta izin, akibatnya apa? Profilnya itu runtuh apa enggak? Kalau lendutannya lebih besar dari lendutan izin, misalkan tetap dipasang gitu, akibatnya apa kemarin? Apa? Kalau lendutan, ternyata lendutan maksimum akibat beban lebih besar dari lendutan izin, gitu. Syaratnya kan harus lebih kecil ya, lendutan maksimum yang terjadi kan lebih kecil dari lendutan izin. Kalau ternyata tidak dipenuhi syarat itu, misalkan, wes, tidak apa-apa, tak langgar aja, lendutannya lebih besar dari lendutan izin, akibatnya apa? Mari. Apa? Runtuh. Apa akibatnya? Halo? Ini tidak dipenuhi misalkan. Sudah, tak langgar aja lah. Ada orang nyoba-nyoba gitu ya. Delta maksimumnya lebih besar dari delta izin gitu ya. Delta maksimumnya misalkan 5 cm, tadi kan delta izinnya kan 3 cm ya, 3,3, dilewati aja enggak apa-apa lah. Apa akibatnya? Apa? Yang runtuh, Pak. Runtuh. Apa lainnya ada enggak yang jawab selain runtuh? Halo? Nah, apa jawabnya? Lendutan yang terjadi lebih besar dari lendutan izin. Apa? Halo? Ditinggal tidur saya nih. Iya tuh. Mana ini? Halo? Patah mungkin, Pak. Patah. Oke, 1 patah, 2 runtuh, 3 apa? Ada yang jawab lain? Lendutannya lebih besar dari lendutan izin. Tara, apa kamu jawabnya? Tara, kamu pulang magetan enggak? Enggak, Pak. Oh. Apa? Tara. Runtuh, Pak. Runtuh. Tadi kan sudah dikontrol bahwa dia kuat. Ya, kuat itu maksudnya MN-nya lebih, V kali MN lebih besar dari MU. Ya. Tapi lendutannya lebih besar dari lendutan izin dan yang terjadi. Kekuatannya sudah lebih besar dari VMN-nya lebih besar dari MU, jadi sudah kuat gitu. Nah, tapi lendutannya itu kok ternyata lebih besar dari lendutan izin. Apa akibatnya? Apa? Halo? Vita Andriani? Patah mungkin, Pak. Patah. Mana kan tidak ada videonya nih. Belum mandi apa? Mana nih? Sudah, Pak, tapi webcam saya nggak bisa. Cuma apa? lihat background-nya. Nggak tahu, Pak. Ya dilangin. Background-nya dilangin. Tetap saja nggak bisa, Pak. Ini sudah saya hilangin, nggak bisa, Pak. Oh gitu. Ya. Ida bagus. Kagak, udah kak. Ya Pak. Kamu rumahmu di Bali apa di Surabaya? Di Surabaya Pak. Oh, apa Ida bagus? Ya keturunan. Oh, di mana tinggalmu? Surabaya. Saya tinggal di Kenjeran Pak. Oh, Kenjeran.
Ya gimana kamu? Udah bagus. Terus saya nanti ya ini Pak, kayak gagal struktur gitu, runtuh Pak. Runtuh ya. Oke. Muhammad Ilham. Ya Pak, Apa? tadi kan baloknya sudah kuat ya Pak. Ya. Sudah kuat. Kemudian tapi lanjutannya lebih berat. Nah, hilang kamu itu kemana ini? Hilang. Halo, apa suara saya masuk Pak? Ya, masuk. Tadi kan baloknya sudah kuat tapi lanjutannya lebih besar dari lanjutan izin ya Pak. Berarti mungkin baloknya nggak akan patah, cuman bengkok begitu Pak. Apa kayak jadi bentuk U begitu. Terus akibatnya apa? Akibatnya apa? Mungkin leleh Pak. Leleh. Hah? Leleh. Ayo, Pak. Akmal. Ini lainnya pada kemana ini? Tidak dibuka ini apa? Tidur ini. Dia. Nanda. Nanda Aryo Yulistio. Iya Pak. Apa? Jawab apa? Kalau menurut saya bengkok Pak. Terus apa? Kalau bengkok itu terus gimana? Bengkok itu patah apa bengkok itu aja. Bengkok melebihi lanjutan izin. Terus apa? Gitu. Akibatnya apa? Tidak bisa kembali Pak. Tidak bisa kembali. Itu berarti pergi terus. Tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali. Dita Mawarni. Iya Pak. Kamu lagi di mana itu kok pakai masker? Lagi di rumah Pak. Di rumah itu banyak orang pakai masker. Lagi sakit Pak. Kamu sakit? Ya, maaf. Sorry. Isolasi mandiri? Belum tes sih Pak, cuman tinggal batuk sama flu-nya aja. Oh, tapi sudah pernah swab? Belum. Oh, belum tentu ya, belum tentu positif ya? Iya. Ya, biar tidak nulari pakai masker. Bagus. Rian sudah jawab belum tadi? Jadi gimana tuh kalau lanjutannya besar ya ini ya balok yang asalnya begini ya. Kalau kita sudah kontrol kekuatan ya, tadi kekuatan itu tadi kontrolnya apa? Kekuatan tadi ada lokal buckling dan lateral buckling ya. Lokal buckling itu tadi yang pakai tabel tadi bahwa badannya kompak, sayapnya kompak, maka kita bisa mencari MN-nya, gitu kan? MN ZX kali FY. Kemudian kalau lateral buckling tergantung pengaku lateralnya. Kalau bentang pendek ya MN sama dengan tidak perlu dikontrol, maksudnya MN sama dengan ZX kali FY ya.
Kalau bentang menengah tadi yang kita hitung tadi berapa? Kalau bentang panjang kita sudah pernah menghitung juga, ternyata tadi tidak cukup tadi ya. F kritis kali SX ya kalau bentang panjang. Kalau bentang menengah rumusnya yang agak panjang tadi hitungnya. Nah, kalau dari kekuatan tadi kontrol apa itu lokal buckling dan lateral buckling sudah memenuhi, tetapi lendutan itu kan begini ya. Jadi balok ini akan melendut begini kan. Nah, ini ya kira-kira. Nah ini ya, ini delta maksimum misalkan ya. Delta maksimum ini misalkan lebih besar dari, jauh lebih besar dari delta izin. Delta izinnya bagaimana mencarinya? Kan di situ sudah disebutkan bahwa delta izin misalkan L per 360, panjang per 360. Jadi ketemu berapa senti. Ternyata delta yang terjadi lebih besar. Apa artinya? Apakah dia patah? Apakah dia runtuh? Tidak, ya tidak, karena sudah dikontrol kekuatannya. Ya, kekuatannya kan sudah kuat ya, jadi tidak patah, tidak runtuh. Yang terjadi apa ya? Dia hanya melengkung begini aja, melendut seperti ini. Akibatnya apa? Akibatnya kemarin sudah ya kayaknya ya. Orang yang ada di bangunan tersebut tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Ya, takut kan gitu kan. Terus bangunan tersebut atau balok tersebut kalau dilihat tidak bagus ya. Orang balok kok melendut ya kan jelek kan gitu ya. Jadi dari segi arsitektur tidak pasti tidak memenuhi. Terus jadi dari segi kenyamanan juga tidak nyaman penghuninya atau orang yang di bawahnya atau orang yang akan masuk atau menaiki balok tersebut. Terus kemudian juga akan, kalau baloknya melendut begini akan merusak, misalkan tegel di atasnya kan rusak ya, kalau baloknya melendut gini, melendutnya besar gitu ya. Jadi intinya dia tidak runtuh, tapi hanya menimbulkan ketidaknyamanan, dari segi arsitektural tidak bagus ya, dan bisa merusak barang-barang di situ ya, tegel dan sebagainya. Ya, itu ya. Halo. Iya Pak. Halo. Iya Pak. Ya, jadi tidak runtuh, gitu ya. Nah, dari kebutuhan IX dan ZX yang dihitung, dipilih profil dan kontrol secara menyeluruh. Kalau terlalu kuat, profil bisa dikecilkan. Kalau tidak kuat, profil perlu dibesarkan sampai dibuat profil yang sesuai. Nah, ini contohnya, ini ya. Suatu balok lantai berjarak 2,5 meter satu dengan yang lainnya. Jadi balok ini jejer-jejer begini ya, jejer-jejer ini 2,5 meter jaraknya dengan yang lain, dengan bentang L-nya 6 meter, 6,5 meter. Tumpuan sederhana itu sendirol ya. Tebal plat beton 12 cm. Ini ada balok baja dengan plat beton 12 cm. Beban lantai tektil spesi 100 kg per meter persegi. Beban hidup lantai 250 kg per meter persegi. Rencanakan balok tersebut dengan profil WF BC 300. Bila plat beton dianggap sebagai pengaku lateral secara menurut LB sama dengan 0. Lendutan yang diizinkan L per 350. Jadi LB sama dengan 0 itu maksudnya begini. Jadi karena
balok ini balok ya, di atasnya ini ada plat beton. Ada plat beton, antara balok dan plat beton itu biasanya diberi yang namanya shear connector ya, penghubung geser, penahan geser, sehingga seolah-olah balok ini LB-nya 0. Jadi tidak bisa menekuk ke samping. Tidak bisa menekuk ke samping ya. Ya, ini juga tidak bisa menekuk ke samping ini ya. Di atas. Nah, seperti ini. Jadi ini seperti ini ya, diberi shear connector. Ini. Jadi sebenarnya LB-nya ya jarak shear connector ini. Tapi karena jarak shear connector ini ke arah sananya dekat, ya, misalkan 50 cm, maka dianggap LB-nya 0. LB-nya 0. Ya, itu tadi disebut LB-nya 0, gitu ya. Ya ini, jadi LB 0. Ya, kayak sayap tertekan balok ditahan menerus, LB-nya 0. Nah, kalau LB-nya 0 berarti dia bentang pendek. Bentang pendek berarti N-nya sama dengan ZX kali FY, gitu ya. Nah, kita langkahnya ini ya, jadi berat sendiri ini diperkirakan ya 60 kg per meter lari berat sendiri balok. Berat plat beton tadi, plat betonnya tebalnya ada 12 cm ya, 0,12 kali berat jenis beton berapa? 2400 ya, 2400. 12 adalah tebalnya. 2,5 ini adalah jarak antar balok ini ya, 2,5 itu ini. Ya ini 2,5. Jadi maksudnya begini. Jadi yang membebani balok ini, salah satu balok ini adalah plat selebar ini. Ya. Separuh kiri, separuh kanan, kan gitu kan? Separuh kiri, separuh kanan. 2,5, separuhnya 125, separuhnya lagi kanan juga 125. Berarti ini adalah 2,5, ya, 2,5. Sehingga plat yang membebani ini adalah lebarnya adalah 2,5. Ya, kenapa di sini 2,5 ya? Ini 2,5. Ya, ini 2,5. Nih, ya. Nah, terus berat lantai juga sama kan? Lantai itu di atasnya plat. Jadi lantainya tadi 100 kg per meter persegi, jadikan meter lari, kalikan jarak antar balok 2,5. Sehingga beban meratanya adalah kilogram per 1030 kilogram per meter lari. Ini lari, bukan persegi ya. Meter lari. 10,3 kilogram per sentimeter lari. Beban hidupnya 250 kilogram per meter persegi, ya, dikalikan lebar, jarak balok 2,5, jadi ini kilogram meter lari 6,25 kilogram per sentimeter persegi. Nah, ini bisa dipakai untuk menghitung lendutan, ya, lendutan. Kebetulan di sini kalau dilihat di soalnya tadi, ya. Nah, di sini ya, beban hidup lantai, beban matinya hanya beban juga beban merata ya, beban matinya. Tidak ada beban terpusat. Di sini bebannya merata semua. Ya, beban merata semua. Jadi rumusnya lendutannya adalah
5/384 QL pangkat 4 per IX per EI kali IX ya. Per EX itu enggak ada ya, E saja ya, E kali IX. Lebih kecil dari 181 dimasukkan Q-nya dimasukkan ini ya, ini tambah ini enggak usah dipakai, enggak usah memakai faktor ya, 10,3 6,25 L-nya adalah panjangnya 650 cm pangkat 4 sehingga ketemu I-nya. I perlu adalah ini ya, perlu IX-nya harus lebih besar dari 10.626 cm pangkat 4. IX-nya harus lebih besar dari itu. Ya. Nah, terus ini kita kontrol kekuatan ya, kekuatannya. Karena tadi dia LB-nya 0, ya, LB-nya 0, maka kontrol kekuatan terhadap tekuk lateralnya ya MN sama dengan ZX kali FY. Ya. Dianggap dulu penampangnya kompak. Ya, nanti dicek apakah kompak atau enggak, karena di sini belum tahu penampangnya profilnya apa. Ya, nanti dicek belakangan. Kalau dia kompak berarti ya sudah, rumus ini juga berlaku untuk penampang kompak yang leleh tadi ya. ZX kali FY. Nah, jadi kalau di sini MU-nya adalah ini ya, 11.809 ya, kalau jadikan kilogram senti jadi ini, maka V kali MN-nya adalah 0,9 kali BJ37, FY-nya 2400, ketemu ZX. Nah, ZX-nya ini harus lebih besar dari 574. 574. Ya. Nah, terus dilihat di tabel ya, dilihat di tabel profil yang mempunyai ZX lebih besar dari 574 dan IX yang lebih besar dari 10.626 ya, 10.626 dan ZX-nya 547. Cari di tabel ini ya. Ini kelihatan enggak ini? Nah, Kecil, ini ya. Sudah, Ini sudah ya. Jadi yang dilihat adalah IX ini dan ZX. Nah, ternyata ini bisa dipakai ya. Ini ya. Profil 350 175 kali 6 kali 9. Ini yang dipakai yang 69 atau 711. 69 sudah cukup ini ya. 350 175 69 ya. IX-nya 11.000, ini yang disyaratkan tadi 10.000, ZX-nya 778, yang disyaratkan 547 ya. Coba adakah profil lain yang kira-kira ini ya. Adakah profil lain yang kira-kira di bawahnya ini? Di bawahnya ini kan 350, kan ada 300 mestinya ya. 300, 150, apakah dia memenuhi? Gitu ya. Dicek di sini ya. 6.000 atau enggak masuk ya. Kalau I-nya 6.000, butuhnya kan tadi kan 10.000 ya. Ini 6.000, enggak masuk berarti. Jadi profil ini tidak masuk, ini sudah tidak masuk ya. ZX-nya juga tidak masuk ya. Jadi kalau mau pakai profil di bawahnya ini tidak masuk. Tapi profil ini sebenarnya masuk ya, ini ya. 300 200. Kok enggak milih ini kenapa? Nah, dilihat beratnya ya. Beratnya ini hanya 41. Tapi di sini beratnya 56, ini malah 65. Jadi tidak kita pilih karena dia lebih berat. Kita pilih profil seringan mungkin ya. Seringan mungkin 41 ini. Tapi di sininya sudah 11.000, di sininya sudah
689. Ini masuk, ini sudah di atasnya yang diperlukan, ini juga di atasnya yang diperlukan. Ini sebenarnya juga masuk, ini ya, ini. Nah, ini juga masuk. Ya. Tapi beratnya ini lebih besar, 56, ini hanya 41. Nah, kalau berat, maka kita milih yang lebih ringan, ya. Ya, dipilih yang lebih ringan. Kenapa kok milih yang lebih ringan? Karena lebih murah, ya, lebih murah. Ya, jadi pilih profil yang murah, jadi ekonomis, ya. Jadi syarat desain itu kan apa, kuat, ya, kuat, terus apa, kaku, ya. Kuat itu kontrol kekuatan tadi, kaku itu kontrol ledutan tadi, ya. Kuat, kaku, stabil, ya, stabil itu ya stabilitas, ya. Terus satu lagi adalah ekonomis, ya. Ekonomis itu ini seperti ini. Kenapa kita tidak milih 300-200? Kok milih 350-175? Ternyata yang kita pilih ini beratnya lebih ringan, ya, berat sendirinya. Jadi dipilih yang lebih ringan, ekonomis, ya, ekonomis. Ya, terpaut berapa ini, berapa kilo? 15 kilo. 15 kilogram per meter lari. 15 kilo itu harganya berapa? 1 kilo berapa sekarang besi? 20.000. 15 kilo berapa? 300.000 per meter. Panjangnya berapa? Walaunya banyak misalkan, ya. Akhirnya jadi tidak ekonomis kan gitu, ya. Oke, itu, ya. Ini apa ini? Oh, ini untuk kontrol apanya ini berikutnya, ya. Berikutnya itu kontrol 350 apa ini dibesarkan, ya. Ini tabel lebih bagus kayaknya. Ya. Sama ini, sama tapi dibesarkan. Ini kayaknya. Ini tabel 641 ini SX, ya, tapi di tabel ini ZX gitu, ya. 641 ini tabel Moody's-ku, ini tabel yang salah, ya. Jadi yang dilihat bukan 641, ya, 641 itu SX, ya, tapi ZX-nya ini, ZX-nya adalah ini 689. 689 ini di tabel ini tidak ada, ya, tidak ada angka 689. Jadi simpulannya lihat tabelnya yang jelek ini, ya. Ya, nah, terus kalau sudah, ya, sudah dipilih itu, dipilih ini 350, 175, 69, beratnya oke, beratnya kan di bawah yang diperkirakan tadi, ya, 60 kg. IX-nya oke, lebih besar dari yang dibutuhkan. ZX-nya oke, lebih besar dari yang dibutuhkan. Jadi profil ini sudah memenuhi syarat untuk balok yang disebut di contoh ini. Gitu, ya. Nah, ini kontrol, ini tadi kan masih ini, ya. Jadi kontrol apakah dia kompak atau tidak, gitu, ya. Nah, ini dianggap penampangnya kompak. Namanya kompak, LB-nya 0, berarti MN-nya ini. Apakah setelah kita pilih ini itu ternyata profil ini penampangnya kompak, ya kita cek, ya, kita cek. Nah, ini kompak enggak?
ya H per TB harus lebih kecil lambda yang di tabel itu. B per T juga gitu, lebih kecil. Ternyata lebih kecil semua, jadi oke, jadi kompak gitu. Anggapan bahwa namanya kompak adalah benar. Jadi MN sama dengan ZX kali FY ini sudah betul. Nah, ini adalah kontrol geser. Kontrol geser, saya belum menyinggung kontrol geser, nanti saja setelah minggu kuliah berikutnya. Oke, ada pertanyaan. Ini apa ini? Contoh 2 ini ada pengaku ya, ada bracingnya di sini. Ada bracingnya di sini. Nah, ini caranya sama. Jadi cari ini, ya. Dari ini, jadi dipilih di tabel profil. Nanti dilihat sendiri, ini ya. 500, 200, 500, 200, 11, 19. Ini. 11, 19 seperti yang atas ini. Kenapa Anda milih misalkan 500, 300 atau 600, 200? Anda bisa teliti ya, bisa cermati satu-satu apakah beratnya ini lebih ringan ataukah IX-nya lebih besar atau ZX-nya lebih besar, bisa diteliti satu-satu di situ, dicermati ya. Yang pasti bahwa dia harus IX, ZX-nya harus memenuhi, ya. IX itu untuk memenuhi lendutan, ZX memenuhi kekuatan, dan weight atau beratnya itu untuk memenuhi bahwa struktur tersebut ekonomis, gitu ya. Ya, ini contoh, ya contoh. Jadi ini yang perlu saya jelaskan barangkali ya. Ini kan pengaku lateralnya itu yang di silang-silang ini tempat pengaku lateral. Jadi LB-nya adalah 2,5 ini ya. 2,5 meter. Kalau LB-nya 2,5 meter, ini kontrol lendutan. Ketemu IX yang dibutuhkan. Terus ini FY kali ZX ini kalau bentangnya pendek, ketemunya ini. Terus dikontrol di sini. Ini penampilan yang kompak betul. Lateral bucklingnya LB-nya 250, LP-nya 225. Jadi dia ternyata bentang menengah. Ya. LR-nya berapa? 724. Jadi dia bentang menengah. Jadi harus dihitung pakai rumus ini, ya, pakai rumus ini. Jadi dengan profil tadi, profil yang sudah dipilih tadi, berapa? 500, 200, 11, 19 ini, ya, 500, 200, 11, 19 ini. Kita cari MN-nya berapa, ya. Nah, untuk mencari CB ini, tadi kan ada bracingnya itu di sini, ya. Terus di sini bracing pengaku lateralnya. Nah, tadi kan MA, MB, MC itu kan di 1/4 bentang ya. Ini dibagi 4 bentangnya, dibagi 4. Dicari momen di 1/4 dari bracing ini berapa. Ini MA, ini MC, ini MB, ini ya. MB-nya sama dengan M maksimum, ya dihitung. Ya. MB-nya ini dihitung. Ya. Dengan beban P begini, ada Q, Anda pasti sudah bisa menghitung karena Anda sudah lulus mekanika statis tertentu dan statis tak tentu kan, pemodelan. Ya, MB-nya bisa dihitung, MA-nya juga bisa dihitung. MA-nya ya hitung ya. MA sama dengan MC sama reaksi, RA kali jarak
3,125 dikurangi setengah PU ini. Setengah PU kali jarak, dikurangi PU kali PU-nya lagi itu ya. Bukan PU, ini mestinya P ya. Atau PU. Oh, PU, sorry. PU ini. PU. R. Ini PU semua ya. PU kali jarak di sini dikurangi setengah QL kuadrat. Setengah QX kuadrat. Tadi ketemu ini. Nah, ini dimasukkan di sini. Ketemu. Ya. Jadi MN-nya ketemu ini, dimasukkan di sini. Ya, lebih besar dari MU 36643 MU itu ini tadi. Nah, ini ya. 36 ini. Oke, jadi seperti itu kalau kita mendesain hanya menyisakan satu geser nanti saja hari kuliah lagi hari apa ini? Kamis ya? Kamis libur ya? Kamis libur Pak Ebi. Oke, nanti. Terus gini, sebenarnya kan sudah kita bisa mengadakan kuis ya, batang tekan dan batang tarik. Ya, batang tarik dan batang tekan ya, karena ini sudah sampai lentur mestinya ya, sudah daripada nanti lupa kalau ke tumpuk-tumpuk lentur nanti batang tarik dan tekannya lupa. Ya, kapan mau kuis? Kan gampang ya, batang tarik, batang tekan. Kapan? Apa hari Selasa depan ya, seminggu lagi ya. Ya, halo. Halo, Selasa ya, Selasa depan kita kuis. Selama ini kan Kamis libur ya. Ya, besok Rabu ya, Selasa ini Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau ada pertanyaan ya, Anda boleh bertanya lewat grup WA ya.